yang menarik ya, sahabat SGL, di Syariah Islami Cimuncang itu menyatu dengan alam, bahkan ada aliran sungai. Betul ya? Betul. Ada di belakang. Ada di belakang ya. Ya, Kang Berta. Jadi menyambung tadi, ada beberapa analisis yang kita lakukan sebelum kita membuka proyek ini. Tadi ada analisis ekonomi. Nah, terkait dengan alhamdulillah kita diberikan ya anugerah lah SIC ya, dengan bentangan sungai itu di sepanjang belakang lahan kita itu sungai. Kurang lebih sekitar 2-3 meter itu Pak, sungai. Dan uniknya sungai di sini emang ini sungai bersih. Ya, bersih. Karena di hulu sana ada percabangan, ini sungai kotor, ini sungai bersih. Nah, alhamdulillah kita diberi karunia sungainya sungai bersih itu yang ke belakang situ. Bisa ngojay. Itu sedang kita coba pikirkan. Nah, kaitan dengan bagaimana kita turut menjaga ya kelestarian sungai, kebersihan sungai itu gitu kan. Sehingga muncullah akhirnya konsep di Syariah Islami Cimuncang ini pengolahan limbah rumah tangga yang ramah lingkungan kan. Nah, apa itu? Jadi kita insya Allah dengan berbagai pertimbangan dan tadi mendukung. Bahkan ini pun yang direkomendasikan oleh Dinas Pak. Oleh Dinas itu cobalah kasih yang ramah lingkungan seperti apa ya. Akhirnya alhamdulillah kita bisa respon. Konsep pengelolaan septic tank mulai dari rumah tangga itu kita menggunakan bioseptic tank. Jadi beda ya, bioseptic tank dengan septic tank yang konven ya. Nah, kalau yang konven kan biasa ya. Nah, kalau bioseptic tank itu jadi limbah rumah tangga, air kotornya ya gitu kan, di luar air hujan. Kalau air hujan drainase biasa kan langsung ke sungai nggak masalah. Ini yang terkait dengan air kotornya itu ditampung di bioseptic tank itu di masing-masing unit. Nah, bioseptic tank itu adalah konsep teknis itu dia menetralisir di masing-masing septic tank di rumah itu karena menggunakan teknologi bioseptic tank itu. Setelah bersih baru dialirkan ke sungai melalui pipa. Sehingga air nyampe ke sungai itu sudah dalam keadaan ya ternetralisir lah. Nggak yang kemudian langsung begitu saja. Itu salah satu ikhtiar kita, upaya konsep di Syariah Islami Cimuncang terkait dengan pengelolaan limbah dengan konsep bioseptic tank itu. Gitu. Harus ada biopori juga nanti Pak. Ya, nanti di setiap rumah kita buat biopori supaya muka air tanah itu tidak turun. Jadi kalau bioseptic tank diolah lalu kemudian limpahannya keluar, nah harus ada yang ditampung dari air hujan itu di tanah itu. Nah, biasanya kalau tidak seperti itu nanti setelah dibangun muka air tanah turun. Nah, di sini kita juga merencanakan ada biopori, baik biopori di per rumah maupun biopori di fasilitas umum, sehingga ketika hujan dia ke bawah, tidak langsung dilimpas keluar. Dan ini juga menarik ya, di konsep perumahan yang dikembangkan oleh PT SGL itu hampir semua tipikal jalan itu pakai paving Pak ya. Itu pun salah satu upaya kita untuk kemudian bagaimana ketika ada curah hujan itu resapannya bisa lebih maksimal Pak ya, nggak kemudian pakai yang hot mix ataupun aspal gitu kan. Itu mungkin secara tinjauan nanti konsepnya go green. Go green ya, betul Pak ya. Jadi emang begitu pun nanti di SIC konsep jalan kita menggunakan paving ya, paving block. Nah, itu jalan utamanya itu 6,5 meter, jalan kompleknya 6 meter. Bisa dibayangkan ya, sahabat-sahabat, jalan di depan rumah 6 meter leluasa banget gitu ya. Seperti itu. Dan untuk akses di Syariah Islami Cimuncang sendiri begitu mudah Pak? Ya. Jadi kalau akses di tadi yang menjadi salah satu keunggulan di Syariah Islami Cimuncang, emang dia dekat dengan kota ya, dekat dengan kota Bandung. Akses hanya 2,2 km saja dari Jalan PH Mustafa ya, Jalan Suci, itu sudah bisa sampai ke lingkungan Syariah Islami Cimuncang. Jadi terbayang suasana penat perkotaan Pak Dandi ya, hanya dengan 5 menit 10 menit nyampe udah kayak di ya Pak Dandi bisa merasakan tadi ada view perbukitan, udaranya masih segar, itu akan merasakan itu aliran sungai. Akan merasakan bagaimana suasana. Nah, terkait dengan akses, ini pun ada beberapa yang menyampaikan, akses ke SIC sempit ya, kecil ya gitu kan. Ya mungkin ya karena emang kita alhamdulillah sekarang kita sudah mulai pekerjaan land clearing kan, nanti akan terlihat yang kita udah pembersihan yang di depan tadi Pak, itu emang ya kecil kalau banyak sampah seperti itu, tapi alhamdulillah sudah mulai berprogres. Mungkin sebulan 2 bulan datang lagi ke sini sudah mendapatkan suasana berbeda. Karena emang kita alhamdulillah sekarang sudah mulai pengerjaan lahannya. Dan kaitan dengan akses, kadang juga ada akses Cimuncang, masuknya kok ngepas ya 2 mobil. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat bisa masuk
2 mobil ya kadang-kadang untuk perumahan baru saat ini tuh ya itulah kadang-kadang 1 mobil, kadang-kadang itu juga ya 2 mobil ngepas banget harus gantian. Kalau di Cimuncang masih relatif bisa untuk kemudian masuk 2 mobil, bahkan sampai ke lingkungan ke perumahan Syariah Islami Cimuncang ya masih bisa 2 mobil karena konsepnya kita 6 meter jalan untuk akses masuk itu. Seperti itu. Nah, Pak Dani nih sekarang, Pak Dani. Banyak sahabat SGL itu penasaran ya pola bagaimana developer perumahan Islami SGL itu dalam proses pembangunan sebuah perumahannya gitu ya. Nah, saat ini sahabat SGL ketika melihat lokasi, wah ini masih kosong gitu ya. Tapi dengan fakta yang lain juga banyak konsumen yang sudah membeli gitu ya. Tapi tetap sahabat SGL pengen tahu ataupun punya kekhawatiran ini kondisinya belum terbangun gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya Syariah Greenland memanage itu semua dan atau proses semuanya itu seperti apa? Apapun itu semuanya pasti berproses. Ya, betul. Ya, memang ada time value ya. Jadi price di progress seperti ini pasti akan beda dengan price di posisi fasum itu sudah terbentuk. Biasanya kalau kita bagi di teman-teman developer itu tahapannya menjadi 3 tahapan. Tahapan awal, bahkan sebelum land clearing sekalipun, penjualannya di situ. Tahapan yang kedua adalah pada saat progres sedang berjalan. Tahapan ketiga adalah pada saat fasum sudah selesai semua. Ya, jadi biasanya dikanalisasi menjadi 3, sebelum land clearing atau pada saat land clearing, yang kedua pada saat pertengahan fasum, fasilitas umum sudah dibangun, yang ketiga fasum sudah selesai semua. Nah, ini diserahkan kepada konsumen. Ya. Tentu kalau mau nyaman itu kita beli pada saat fasilitas sudah terbangun semua. Ya. Tapi secara secara normalnya price unit pada posisi itu tentu berbanding lurus dengan kenyamanan. Gitu ya. Maka kita serahkan kepada konsumen mau beli pada posisi di mana? Di awal-awal, tahap awal, di tengah, atau di akhir. Itu dia. Dan mudah-mudahan di akhir juga masih ada. Itu sahabatnya sih. Dilalanya kalau di akhir pasti sudah selesai, sudah unitnya habis. Dan tadi sebenarnya Pak Budi sampaikan ada istilah capital gain. Rata-rata capital gain di perumahan itu 20%. 20%. Kalau tadi Pak Budi bilang price awal itu 3 juta. Kalau kenaikan 1 tahun 20%, mestinya hanya naiknya 3,6. Tapi ini udah dahsyat ya. Udah 5 asli ya Pak ya. Alhamdulillah. Saya udah beli di pertama gitu. Aman saya. Udah mengamankan coupling. Coba berarti naik 2 juta pada posisi 1 tahun atau belum? 1 tahun. 1 tahun. Kenaikan 2 juta, hampir 70%. Ini hal yang nggak umum sebenarnya. Bisa jadi Pak Budi salah ngasih harga ini. Beruntung kepada konsumen-konsumen yang sudah beli di awal. Dan pengalaman kita demikian gitu ya. Jadi di awal-awal itu harga murah, tetapi memang fasilitas itu belum terbentuk. Nah, bagaimana supaya konsumen trust dan berhati-hati memilih perumahan? Tentu salah satunya yang dilihat adalah track record dari pengembang. Betul. Pastikan bahwa pengembang itu sudah punya portofolio. Tapi satu lagi, kadang bukan sekedar portofolio. Tetapi portofolio yang sudah handover. Ya, perusahaan A punya portofolio nggak ada proyek A, proyek B. Dipastikan itu sudah selesai. Atau minimal 75%. Karena kalau sekedar ada, belum tentu tuntas. Beres ya. Namanya handover di teman-teman teknik. Nah, pastikan portofolio yang sudah handover. Dan alhamdulillah kita sudah punya pengalaman cukup panjang di dunia ini, dan proyek kita sudah ada 2-3 yang handover. Dan yang lain pada posisi yang mungkin rata-rata 50-70% pembangunan. Nah, itu sebagai jaminan bahwa kemungkinan besar proyek itu aman. Dan kalau sudah seperti itu, saran saya, kalau saya boleh saran ke sahabat SGL lovers, itu beli di tahap pertama. Gitu ya, karena pada posisi yang
bottom price itu. Oke. Ya, kalau sudah yang kedua agak naik. Ini udah 5 juta. Iya. Ini belum finish kenaikan. Belum. Masih pasti ada potensi kenaikan lagi. Nah, kebayangkan kalau fasenya sudah selesai, kemungkinan di harga 6 juta atau lebih. Apa semahal itu harga aset di sini? Tadi saya bilang, kalau Kang Gerta punya anak, pasti akan berinvestasi berapapun supaya anak itu menjadi anak yang soleh. Ya, itu nggak akan ternilai. Itu yang luar biasa. Dan kita confident angka itu nanti di akhir itu bisa sampai 7 atau di atas. Begitu kan. Mumpung ini masih ada kesempatan. Iya, mumpung ada kesempatan. Pak Budi, Pak, kebanyakan 50%. Harusnya jangan sebanyak itu di tahap awal gitu. Iya. Tapi alhamdulillah ini mungkin rezeki konsumen yang sudah membeli gitu. Ya. Dan menarik tadi kaitan dengan kadang ada juga ya, ini kemahalan nggak gitu. Tadi menyambung dengan analisis ekonomi yang saya sampaikan di awal gitu kan. Ini harga di SIC kemahalan apa tidak? Makanya tadi cara simpel untuk mengecek ya harga satu pasaran properti tanah itu di suatu daerah mahal tidaknya, makanya tadi kita sudah bantu suguhkan. Bahkan kalau ada beberapa sahabat yang sudah pernah ikut acara Sila Ukhuwah kita ya, itu senantiasa kita munculkan itu data berupa angka-angka harga pasaran yang itu angka nilai-nilai harga tanah itu bukan rekayasa kita, bukan rekayasa tim SIC untuk ini kayaknya di segini, enggak, itu kita dapatkan real dari ya tetangga-tetangga kita itu, analisis yang mereka keluarkan, itulah yang kemudian menjadi dasar kita. Makanya tadi Pak Dandi bilang menyampaikan bahwa sampai 6-7 juta emang itu fakta real harga pasaran di daerah Pasir Honje Pak ini ya, Cimuncang Pasir Honje ini emang rata-rata segitu. Itu di tahun 2019 Pak Bang. 2019 ini 2021 saya juga ingin mengupdate lagi Pak. Nanti harga itu kan belum ditambah value lingkungan Islami ya. Betul. Kalau ditambah value lingkungan Islami bisa lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Gitu. Dan memang kuncinya tadi menjadi sangat tidak ternilai ya ketika kita mengharapkan cita-cita bersama menghadirkan lingkungan untuk keluarga tercinta kita. Ya, itu lingkungan yang tadi mendukung ya tumbuh kembang, mendukung tadi pola pendidikan keluarga kita itu luar biasa. Enggak, akhirnya kalau tadi pada nanya berapa nilai, saya tadi menjawab dalam hati saya enggak ternilai Pak, akhirnya Pak, enggak akan ternilai. Orang tua rela merogoh ya ininya gitu, koceknya gitu kan, biaya untuk kemudian memberikan pendidikan terbaik, lingkungan terbaik untuk keluarganya. Punya tetangga-tetangga yang soleh itu benefit yang luar biasa. Ya, betul. Punya tetangga soleh itu benefit yang luar biasa dan tidak ternilai. Betul. Gitu. Anak soleh, tetangga soleh. Terakhir nih Pak Dandi, dari Pak Dandi, harapan SGL sendiri sebagai developer perumahan Islami terintegrasi untuk SIC, harapan kedepannya seperti apa? Dan untuk sahabat SGL nih, pesan terakhir. Biasanya kita di suatu perumahan itu punya estate management. Apa fungsi estate management? Estate management itu berfungsi untuk mengawal visi kita. Karena kita mengatakan bahwa kita ini bukan sekedar jualan rumah. Ya, kalau sekedar jualan rumah itu visi yang kecil lah menurut kita. Itu visi yang kecil. Tetapi visi yang lebih besar itu adalah bagaimana peran serta kita di negeri ini menciptakan lingkungan yang Islami. Nah, itu yang luar biasa, visi yang besar menurut kita untuk mempersiapkan peradaban Islam yang insya Allah dijanjikan oleh Allah. Nah, untuk mengawal visi ini maka dibutuhkan estate management. Maka harapan kita nanti di perumahan ini apa yang menjadi visi misi daripada SGL Syariah Greenland ini bisa dikawal oleh estate management atau oleh lingkungan sekitar, masyarakat sekitar. Karena tadi yang kita harapkan adalah membentuk lingkungan yang Islam. Itu visi kita di mana-mana, dimanapun perumahan yang kita buat itu goals yang paling utama. Itu goals yang utama. Pak Budiman sendiri bagaimana? SIC berarti sebagai developer project Syariah Greenland yang pertama di dekat Bandung Kota. Ya, betul ya. Yang posisinya strategis ya. Terbesar di Bandung. Ya, dengan lokasi yang 1,5 hektar, insya Allah juga akan bertambah nanti ya. Dari Pak Budiman sendiri, harapan sebagai pelopor utama syariah di Bandung, ya, SIC seperti apa? Ya,
Tadi selaras ya dengan visi dari PT SGL ya. PT Bahwa SGL. kita harapannya bahwa kita betul-betul bisa menghadirkan ya, menghadirkan bisa betul-betul merealisasikan satu kawasan, karena selama ini kita sudah sangat banyak sekali ya disuguhi informasi-informasi, dan ini pun yang menimpa terkait dengan opini syariah ya, syariah gitu kan, perumahan syariah tiba-tiba tidak terrealisasi. Itu yang menjadi kekhawatiran dan rasa prihatin kita melihat kondisi seperti itu gitu kan. Dan tentunya ini ada juga pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan opini-opini seperti itu sehingga menjadi nama syariah ini menjadi ada catatan tersendiri ya di pasaran ataupun di konsumen gitu. Nah, ini kita ingin menjawab dengan karya-karya kita di PT SGL ini. Kita ingin betul-betul mengawal, merealisasikan agar konsep hunian yang berbasis Islami ini gitu ya, konsep syariah ini betul-betul bisa terwujud. Nah, insya Allah dengan progres yang kita jalankan sampai hari ini, alhamdulillah ya, kita terus bertumbuh, terus kemudian untuk SIC ini terus bergerak gitu kan ya, pergerakan lahan dan yang lain. Dan tentunya kita pun berharap agar kita tetap diberikan istiqomah lah ya dari tim kita ya, SGL khususnya gitu, dan SIC khususnya umumnya dari teman-teman SGL, untuk kemudian bisa mengawal terus, merealisasikan terus, memberikan fasilitas terus ya, fasilitator untuk menyediakan hunian yang Islami tadi gitu kan, dengan konsep-konsep yang tadi sudah kita bicarakan, insyaallah. Itu Bang. Sip. Terima kasih Pak Dandi dan Pak Budiman sudah menemani saya dan sahabat SGL semua yang banyak penasaran, selalu memantau bagaimana sih perkembangan proyek Syariah Islami Cimuncang di langsung juga dengan Direktur Utama PT Syariah Greenland. Ya. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan kepada Pak Dandi dan Pak Budiman ya. Oke, siap. Sahabat SGL, terima kasih sudah membersamai kami di pertemuan obrolan bersama Pak Budiman dan Pak Dandi Irawan sebagai Direktur Utama PT Syariah Greenland. Dari saya sebagai host yang telah menemani sahabat SGL semua, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.